Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus jika pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam Renungan Harian Toraja edisi Selasa 23 Desember 2025. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas nafas dan kekuatan yang Engkau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaanmu sepanjang malam. Saat kami beristirahat, Engkau tetap menjaga kami. Kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang baru yang Engkau sediakan bagi kami hari ini. Saat kami memasuki waktu renungan saat ini, kiranya Engkau menenangkan hati kami, membuka pikiran kami, dan menuntun setiap pemahaman yang kami perlukan. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi langkah kami hari ini. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah pengharapan dalam janji Allah. Sebelum itu, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Galatia 3 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, dengan cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, kamu lihat bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman, mereka itu anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berdasarkan iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Lagi pula, jelas-jelaslah, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah melakukan hal ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah pengharapan dalam janji Allah. Dalam Galatia 3 ayat 6, Paulus menegaskan bahwa Abraham dipercaya oleh Allah karena imannya, dan iman inilah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Abraham menjadi teladan pengharapan yang kokoh karena ia percaya pada janji Allah meski secara manusiawi janji itu tampak mustahil. Pengharapan Abraham bukan didasarkan pada keadaan yang terlihat, tetapi pada keyakinan penuh bahwa Allah akan menepati firman-Nya. Ini mengajarkan kita bahwa pengharapan sejati dalam hidup bukan berasal dari situasi atau usaha manusia, melainkan dari percaya sepenuhnya kepada Allah yang setia menepati janjinya. Paulus melanjutkan bahwa semua orang percaya adalah keturunan rohani Abraham. Artinya kita juga ikut menerima janji Allah melalui iman, bukan karena usaha dan perbuatan manusia. Di dalam masa Advent ini, kita menantikan kedatangan Kristus. Kita diingatkan bahwa janji Allah membawa pengharapan yang melampaui segala ketakutan dan kegelisahan dunia. Seperti Abraham yang hidup dalam pengharapan akan berkat yang dijanjikan Allah, kita juga dipanggil untuk hidup dalam pengharapan yang teguh, menanti pemenuhan janji Allah melalui kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangannya kembali. Dalam Galatia 4, Paulus menggambarkan bahwa sebelum datangnya Kristus, orang percaya seperti anak yang masih di bawah perwalian hukum yang membatasi dan membelenggu.
Namun melalui kedatangan anak Allah itu, kita dibebaskan dan diangkat menjadi anak Allah dengan hak penuh. Janji keselamatan ini memberi kita pengharapan yang hidup, bukan hanya sekadar menantikan masa depan, tetapi mengalami kehidupan yang penuh makna dalam hubungan kita dengan Allah. Ingatlah bahwa pengharapan kita di dalam Yesus Kristus tidak akan sia-sia, sebab janji Allah selalu digenapi dengan tepat pada waktunya. Amin firman Tuhan. Mari bersama-sama kita merenungkan dan menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena melalui kedatangan-Mu, kami yang dahulu terbelenggu oleh hukum, kini dibebaskan dan diangkat menjadi anak-anak Allah dengan hak yang penuh. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang memberi kami pengharapan hidup. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak menantikan masa depan, tetapi menjalani hari ini dengan kehidupan yang penuh makna di dalam hubungan yang benar dengan Engkau. Teguhkanlah iman kami untuk terus berharap kepadamu, sebab kami percaya pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah sia-sia. Dan kami percaya setiap janji-Mu selalu Engkau genapi tepat pada waktu-Mu. Sertai kami Tuhan sepanjang hari ini, pimpin setiap langkah, perkataan, dan keputusan kami, sehingga semuanya membawa kebaikan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.